told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani soghiro. Robbis rohli shoderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sobatku semua jikalau pembalap rookie KTM, Pedro Acosta, semeringah menyambut MotoGP Spanyol 2025 menyusul keberhasilan Maverick Vinales finish 3 besar di Lusail. Acosta merasa sirkuit Jerez seperti kandang baginya di MotoGP. Ini merupakan salah sirkuit favorit pembalap berusia 20 tahun tersebut. Ditambah dengan antusias penonton membuatnya kian semangat menyambut MotoGP Spanyol 2025. Jerez, dengan Valencia, yang saya anggap sebagai Grand Prix kandang saya, keduanya merupakan balapan paling emosional dan penting tahun ini, kata Acosta. Semua tiket telah terjual, jadi ini akan menjadi akhir pekan yang hebat, ucapnya menambahkan. Kali ini Acosta mendapat perlakuan khusus dari KTM. Ia akan menggunakan motor identik saat sprint dan balapan. Menurutnya, hal tersebut memudahkan dalam memahami cara berkendara yang tepat. Ini akan menjadi Grand Prix pertama di mana saya akan memiliki dua motor yang identik. Di balapan lainnya, kami telah mencoba banyak hal dan tergantung pada bagaimana hasilnya. Kami memutuskan pada hari Minggu motor mana yang akan digunakan. Saya pikir saya akan dapat fokus pada pengerjaan dan pembangunan basis, tidak seperti di Qatar, di mana kami tidak dapat menguji semua ban. Saya harus tetap santai, tetapi juga dengan ambisi, jelas Acosta. Penampilan fantastis Vinales 2 pekan lalu menjadi motivasi bagi pembalap asal Spanyol tersebut. Rekan setim Acosta itu finish di urutan kedua meski akhirnya terkena penalti. Setidaknya Vinales membuktikan bahwa KTM masih bisa bersaing dengan Ducati. Kalian harus percaya, ketika motor berjalan dengan baik dan tidak ada masalah besar, kami mampu melakukannya dengan baik. Maverick melakukan balapan yang hebat, bertahan di depan pada awalnya, dan kemudian itu terjadi. Saya mundur dan dari sana saya mampu menyalip. Tidak peduli seberapa banyak kami menangis, itu tidak akan mengubah apapun, dan kami memiliki 18 balapan tersisa, jelas Acosta. Menurutnya, sirkuit Jerez sangat cocok untuk KTM. Saya pikir ini adalah trek yang cocok untuk KTM. Balapannya rumit, kami datang dari sirkuit yang sangat besar dengan banyak tenaga di motor. Sekarang lebih rumit, treknya terlihat lebih kecil, ucap Acosta. Kami harus berharap balapannya berjalan dengan baik, imbuhnya. Juara Moto3 dan Moto2 itu menilai persaingan MotoGP saat ini sangatlah berbeda. Setiap pembalap harus bekerja keras apabila ingin bersaing di posisi depan. Balapan yang sekarang, ada sedikit pertarungan di awal, dan saat kamu tertinggal semuanya berakhir. Dan saat ada sedikit sentuhan butiran pasir, semuanya berubah menjadi gunung. Sebelumnya balapan adalah permainan, seperti balapan Laguna Seca 2012 dengan Casey Stoner dan Jorge Lorenzo. Sekarang untuk melihat balapan yang bagus kamu harus berusaha sekuat tenaga, pungkasnya. Nah sobatku semua, Marc Marquez mengakui Alex Marquez bisa jadi musuh utama dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025. Alex Marquez saat ini ada di peringkat kedua klasemen MotoGP 205. Alex tertinggal 17 angka dari Marc Marquez yang ada di peringkat pertama. Dengan kondisi Pecco Bagnaia belum stabil dan Jorge Martin mengalami nasib sial bertubi-tubi, Marc Marquez mengakui Alex Marquez bisa jadi rival utamanya sepanjang musim. Secara teknis, tentu saja, masing-masing dari kami memiliki tim sendiri, strategi sendiri, dan cara tersendiri untuk melihat sesuatu. Namun dari sudut pandang olahraga,
kami sebenarnya saling mendukung satu sama lain. Kami sudah melakukannya sepanjang karir kami dan kami terus melakukannya saat ini. Meskipun saya sangat menyadari bahwa di penghujung musim nanti, saya bisa saja bertarung memperebutkan gelar juara dunia melawan dirinya, kata Marc Marquez seperti dikutip dari Crash. Alex Marquez dan Marc Marquez sempat kembali berada di tim yang sama, Gresini Racing pada musim lalu. Setelah itu, Marc Marquez pindah ke pabrikan Ducati sedangkan Alex tetap di Gresini. Dengan menunggangi motor Ducati, Alex juga terbukti bisa tampil kompetitif. Saya pikir tahun lalu benar-benar membantu dirinya bila melihat fakta kami ada di tim yang sama, mendukung satu sama lain di garasi yang sama, bekerja dengan cara yang sama. Tahun ini, kami terjebak di rutinitas yang sama. Di rumah, kami membantu satu sama lain. Di lintasan, mungkin kami berbagi beberapa tips, namun masing-masing dari kami bekerja dengan tim sendiri, mengikuti instruksi teknis masing-masing. Dan ketika kami bertemu di lintasan, baik itu di balapan ataupun di sprint, bertarung untuk memenangkan seri MotoGP, itu adalah sebuah hal yang luar biasa, ujar Marc Marquez. Di sisi lain itu sobatku, rider Pertamina Enduro Fier 46 Franco Morbidelli optimistis menatap balapan akhir pekan ini. Morbidelli siap melanjutkan momentum usai sukses di Qatar. Morbidelli mendekati MotoGP Spanyol 2025 dengan tangguh. Menyusul keberhasilan finish ketiga baik di sprint race maupun balapan utama pada seri sebelumnya. Selain itu Morbidelli terdorong dengan performa bagusnya di Jerez tahun lalu. Mantan pembalap Yamaha dan Pramac itu start dari posisi 8 untuk P4 di sprint race. Sekalipun, nasib Morbidelli memang apes di balapan hari Minggu usai retired akibat crash di 8 putaran terakhir. Pembalap berusia 30 tahun itu mencari finish podium keduanya di MotoGP Spanyol. Sejak terjun di balap motor kelas Premier 6 musim lalu, finish terbaik Morbidelli di sana adalah finish ketiga pada 2021 bersama Yamaha. Setelah akhir pekan yang hebat di Qatar dengan finish ketiga 2 kali, aku menantikan balapan di Jerez, sahut Franco Morbidelli dikutip Speedweek. Musim lalu adalah salah satu dari akhir-akhir pekan pertama ketika aku kencang di atas motor. Aku dekat dengan podium di sprint race, dan bahkan sekalipun jatuh di balapan utama aku kencang. Lanjut pembalap berdarah Brasil itu. Sekarang aku menantikan untuk balapan di akhir pekan. Kami toh sudah menunjukkan ritme yang bagus sejauh ini dan kami perlu melanjutkannya. Lugas Morbidelli menatap MotoGP Spanyol 2025. Nah sobatku semua, sampai juga kita di ujung video ini. Like video ini, share di media sosial kalian, subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fi rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rohmatan indal maut, wa magfirotan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakarotil maut, wa najata minanar, wa afwa indal hisab. Robbana latuzik kulubana ba'da idadaitana wa hablana miladunka rohmah, innaka antal wahhab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.